Harga emas kembali jatuh seiring penguatan dolar Amerika Serikat ke level tertinggi sejak 5 Agustus 2025 menjelang pidato Ketua The Fed Jerome Powell di Jackson Hole. Di perdagangan Kamis waktu setempat, harga emas dunia turun 0,25% di level 3.338,46 dolar Amerika per troy ounce. Dikutip dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Barito Pacific Tbk atau BRPT David Kosasih mengatakan, perseroan resmi menaikkan 2 perjanjian pendanaan dengan BRI di 21 Agustus 2025, yaitu perjanjian fasilitas kredit berjangka dan perjanjian fasilitas forex line. Keinformasi komoditas, harga batubara jatuh setelah terbang tinggi di 3 hari perdagangan terakhir. Harga emas tertekan seiring penguatan dolar Amerika Serikat ke level tertinggi sejak 5 Agustus 2025. Sementara harga minyak stabil, namun di jalur untuk mengakhiri penurunan dalam 2 minggu beruntun. Harga batubara jatuh setelah terbang tinggi di 3 hari perdagangan terakhir sebesar 2,2%. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Kamis waktu setempat ditutup di 110 dolar Amerika per ton, melemah 1,25%. Harga batubara melemah karena China sebagai penopang harga utama mulai menurunkan permintaan. Dilansir dari SX Coal, harga batubara thermal di wilayah penghasil utama Tiongkok mulai melemah karena penyerapan yang menurun, serta pengadaan dari pengguna akhir yang lebih hati-hati. Harga emas kembali jatuh seiring penguatan dolar Amerika Serikat ke level tertinggi sejak 5 Agustus 2025 menjelang pidato Ketua The Fed Jerome Powell di Jackson Hole. Di perdagangan Kamis waktu setempat, harga emas dunia turun 0,25% di level 3.338,46 dolar Amerika per troy ounce. Dalam 2 hari terakhir, harga emas melemah 0,25%, sementara di perdagangan Jumat pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,02% di 3.337,92 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia stabil di perdagangan Jumat pagi waktu Asia, namun tetap berada di jalur untuk mengakhiri penurunan 2 minggu beruntun. Sentimen didorong memudarnya harapan perdamaian cepat antara Rusia dan Ukraina yang kembali meningkatkan premi resiko di pasar energi. Melansir Reuters, minyak mentah Brent turun 4 sen di 67,63 dolar Amerika per barrel, sementara minyak WTI Amerika Serikat terkoreksi 1 sen ke level 63,51 dolar Amerika. Dalam sepekan, Brent masih mencatat kenaikan 2,7% dan WTI naik 1,1%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,20% di level 63,65 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah tipis di 0,02% di level 14.767 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 0,36% di level 3.369 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,82% di level 4.497 ringgit Malaysia per tonnya. Barito Pacific Tbk atau BRPT memperoleh fasilitas pendanaan jumbo senilai total 8,23 triliun rupiah dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI. Seluruh dana dari hasil fasilitas kredit akan digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional umum perseroan. Dikutip dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Barito Pacific Tbk atau BRPT David Kosasih mengatakan, perseroan resmi menaikkan 2 perjanjian pendanaan dengan BRI di 21 Agustus 2025, yaitu perjanjian fasilitas kredit berjangka dan perjanjian fasilitas forex line. Melalui perjanjian kredit berjangka, perseroan mengantongi fasilitas bersifat committed dan non-revolving dengan plafon maksimum 252,75 juta dolar Amerika. Adapun dari perjanjian fasilitas forex line, perseroan mendapatkan plafon dengan nilai sama di 252,75 juta dolar Amerika. Direktur sekaligus sekretaris perusahaan PT Barito Pacific Tbk atau BRPT David Kosasih mengatakan, seluruh dana dari fasilitas kredit akan digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional umum
termasuk pelunasan utang perseroan berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman yang ditandatangani 5 Agustus 2020. Sementara fasilitas forex lain akan digunakan untuk keperluan lindung nilai transaksi derivatif, khususnya instrumen interest rate swap. Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi yang mengandung benturan kepentingan, serta tidak termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan menekankan fasilitas kredit ini akan memperkuat struktur pendanaan dan kemampuan finansial Barito Pacific dalam mendukung kelangsungan usaha ke depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham BRPT mengalami konsolidasi hampir mirip dengan pergerakan indeks harga saham gabungan beberapa kali bergerak di zona hijau, namun di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini berbalik kembali ke zona merah dan menyentuh level intraday terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan dari saham BRPT. Ya, di penutupan perdagangan sebelumnya berada di level 2.280, kemudian di pembukaan sesi pertama menguat dibuka di zona hijau di 2.300. Beberapa menit pasca pembukaan, saham BRPT langsung berbalik ke zona merah, menyentuh di level 2.260. Pada pukul 10 kembali bergerak di zona hijau ke 2.290, namun di 11.30 penutupan sesi pertama pada siang tadi berbalik kembali ke zona merah di 2.270. Tekanan berlanjut di pembukaan sesi kedua di 2.260 dan saat ini masih berada di level yang sama di 2.260, melemah di 0,88%, di mana secara intraday di sesi kedua sebelum menyentuh 2.260, BRPT sempat melemah ke 2.250. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham BRPT dalam 6 bulan terakhir, pemirsa, sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, terutama semenjak tertekan dalam di perdagangan April ketika trading halt terjadi. Di perdagangan 18 Maret, saham dari BRPT ini bergerak di level 655, April tertekan ke 600. Mei, Juni, Juli, dan Agustus mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan sudah berada di level 2.600-an, pemirsa. Dan 2690 merupakan intraday tertinggi 6 bulan terakhir, dan di perdagangan Agustus lebih cenderung tertekan ini. Lebih cenderung melemah dan sudah meninggalkan level 2.600-an. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari sisi price to earning ratio-nya atau PER di 12,14 kali, PSR-nya di 2,03 kali, PBV-nya di 5,86 kali, dan PCFR-nya minus di 130,67 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di jelang libur akhir pekan dan proyeksi untuk minggu depan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Kami akan segera kembali sesaat lagi.